Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukanlah kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius 7 ayat 11 yang berbunyi, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup ini harus imani dan percayai bahwa Bapa Surgawi sungguh maha baik. Ada banyak sosok pribadi orang yang sudah mengaku diri sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, akan tetapi masih saja ada yang mengatakan tentang sesuatu ungkapan yang sangat pesimistis seperti kata-kata berikut ini, "Saya sudah stop berdoa. Sebab berdoa atau tidak berdoa, sama saja hasilnya toh." Sesungguhnya kita harus masing-masing mengakuinya juga bahwa hal itu bukanlah sesuatu hal yang baru. Seseorang yang sedang diliputi kekecewaan karena merasa doa-doanya seperti tidak mendapat jawaban dari Tuhan, sehingga ia harus mengambil keputusan untuk berhenti tidak mau lagi berdoa, adalah sungguh perlu adanya penghayatan bahwa hal berdoa dengan cara yang sedemikian itu hanya dirasakan dan dilihat dari sisi pemenuhan keinginan kedagingan pribadinya belaka. Di mana bila doa kita dikabulkan, maka barulah kita akui bahwa Tuhan Yesus itu maha baik. Akan tetapi bila doa kita tidak dikabulkannya, maka kita katakan bahwa Tuhan itu jahat. Seperti seorang anak yang meminta sesuatu kepada orang tuanya. Kalau diberi berkata, mereka baik. Tapi bila tidak diberi maka dikatakan jahat. Jika kita sedang bergumul akan hal yang sama, yang sifatnya sangat mengecewakan, sangat membuat hati kita gundah gulana, marilah kita melihat apa yang sudah diajarkan tentang doa oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pertama, ingatlah tentang kualitas atau mutu sang pemberi. Jika kita meminta kepada seseorang dan mengenal kualitas atau mutu sang pemberi, maka seharusnya kita membedakan sikap hidup kita. Pada ayat 9 dan ayat 10, ayat sebelum nas renungan hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa pribadi seorang manusia tidak akan memberikan batu kalau anaknya meminta roti, atau memberi ular kalau anaknya meminta ikan. Orang yang jahat juga tahu memberi pemberian baik kepada anak-anaknya. Ayat renungan firman Tuhan hari ini memakai kata jahat mengacu pada manusia yang berdosa dan tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang yang jahat itu saja tahu memberikan yang baik, apalagi Bapa di sorga, yaitu Bapa yang maha baik, Bapa yang maha sempurna bagi kita, umat milik ciptaannya, sehingga kita haruslah belajar untuk memahami, untuk menerima tentang kebaikannya jauh melampaui kebaikan seorang manusia yang tidak sempurna. Kedua, kualitas atau mutu suatu pemberian. Tuhan Allah, Bapa kita, akan memberikan yang baik
ini suatu kepastian akan kualitas atau mutu dari pemberiannya atau anugerahnya itu. Sesungguhnya kita tidak perlu merasa khawatir akan jawaban terhadap doa-doa kita, karena Tuhan Yesus Kristus pasti akan memberikan yang baik dan bukan yang buruk. Akan tetapi, kita perlu menyadari tentang definisi baik tersebut. Baik seringkali kita asumsikan, kita duga sebagai kalau segala sesuatu urusan lancar, rekening tabungan makin banyak, kesehatan kita semakin prima terus, intinya semuanya tanpa masalah. Padahal, baik tidak selalu seperti itu. Baik seharusnya kita pahami sebagai bahwa segala sesuatu apapun yang boleh dan bisa dan dapat membuat kita umat manusia milik Sang Pencipta dan pemeliharanya ini semakin mau bertumbuh di dalam hidup spiritual, keimanan atau kerohaniannya untuk berubah dalam karakter sifat untuk menjadi semakin baik dan tidak hidup yang memang menuruti keinginan dagingnya, tetapi hidup semakin serupa dengan kemanusiaan Tuhan Yesus yang Maha Kudus itu. Oleh sebab itu, di dalam suasana minggu-minggu Advent yang sudah masuk minggu Advent yang ketiga besok, maka marilah kita naikkan semua doa-doa kita sebagai suatu permohonan yang menjadi kerinduan atau kegelisahan hati kita itu kepada Sang Bapa di sorga. Dialah yang selalu dan pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita umatnya. Oleh karena itu pula, berdoalah untuk meminta yang baik menurut kehendak dan sesuai menurut kebenaran firman Tuhan saja, bukan menurut kehendak dan keinginan diri pribadi kita umat manusia ini. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami hari ini, supaya kami sungguh-sungguh boleh melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuntun kami untuk senantiasa patuh dan taat menurut kebenaran firman-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.